Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Hukum Perusahaan Kelas M yang diampu oleh dosen Ibu Putri Ayu Sutrisno SHMH dan Pak Bagus Rahmanda SHMH. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permodalan dalam pendirian perseroan terbatas. Kelompok kami berjumlah 6 anggota yang berisikan ada Lasya Zahwa dengan 3 digit NIM terakhir 085, ada Marsaluda Pongpadati dengan 3 digit NIM terakhir 511, dan saya sendiri Joseph Carlos Simanjuntak dengan 3 digit NIM terakhir 55, lalu ada Tiara Olivia dengan 3 digit NIM terakhir 737, ada Ardian Yohanes dengan 3 digit NIM terakhir 638, dan ada Dia Naura dengan 3 digit NIM terakhir 634. Pada presentasi kali ini kami akan membahas konsep dasar permodalan dalam perseroan terbatas, lalu ada jenis-jenis modal perseroan terbatas, lalu ada tata cara pendirian perseroan terbatas, lalu ada anggaran dasar perseroan terbatas, ada peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas, dan yang terakhir ada saham dalam perseroan terbatas. Yang pertama itu kita masuk ke konsep dasar permodalan perseroan terbatas. Kita masuk ke definisinya dulu. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut. Lalu prinsip permodalan perseroan terbatas yaitu adanya pemisahan jelas antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi pemegang saham. Yang kedua ada struktur modal. Struktur modal harus tercantum dalam anggaran dasar agar sah dan jelas secara hukum. Yang ketiga, tidak semua perseroan terbatas wajib mempunyai modal dasar minimum karena besaran modal dasar ditentukan oleh kesepakatan pendiri kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur khusus. Yang terakhir, ada setoran modal harus dapat dibuktikan secara sah, contohnya lewat bukti penyetoran. Dasar hukum yang mengatur permodalan perseroan terbatas ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, lalu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, dan yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya akan membahas apa itu jenis-jenis modal dalam perseroan terbatas. Pertama yaitu modal dasar. Modal dasar merupakan jumlah maksimum modal yang dapat diterbitkan oleh perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar di akta pendirian. Aturan terbaru mengenai modal dasar, sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ada lagi batas minimum modal dasar 50 juta. Melainkan besaran modal dasar kini ditentukan sepenuhnya berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan terbatas. Yang kedua adalah modal ditempatkan. Modal ditempatkan merupakan bagian dari modal dasar yang telah diambil kesanggupannya oleh para pendiri atau pemegang saham. Modal ditempatkan digunakan sebagai menentukan komposisi kepemilikan saham awal secara legal, serta dasar pembagian hak suara pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Yang terakhir adalah modal disetorkan. Modal disetorkan adalah modal ditempatkan yang sudah benar-benar disetorkan secara nyata ke dalam kas perusahaan. Pada pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian perseroan terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata cara pendirian PT. Yang pertama, menyiapkan nama, alamat usaha, susunan direksi, susunan dewan komisaris, daftar pemegang saham, dan susunan kepemilikan saham. Yang kedua, melakukan pemesanan nama kepada Kementerian Republik Indonesia. Yang ketiga, menyiapkan akta pendirian yang ditandatangani di hadapan notaris. Yang keempat, mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum terkait pendirian perusahaan melalui sistem elektronik. Yang kelima,
mengurus dan mendapatkan nomor induk berusaha dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang keenam, mengurus dan mendapatkan nomor pokok wajib pajak dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Yang ketujuh, melakukan pembukaan rekening bank atas nama perusahaan untuk operasional dan penyetoran modal saham. Dan yang kedelapan, mengurus perizinan lanjutan atau perizinan sektoral sesuai dengan sektor usaha yang dijalankan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anggaran dasar dalam PT. Anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian PT yang memuat aturan dalam perseroan terbatas yang mencakup hak maupun kewajiban pemegang saham hingga struktur organisasi perusahaan. Adapun fungsi dari anggaran dasar dalam PT yaitu yang pertama, yaitu sebagai pedoman bagi pemegang saham dan juga direksi. Yang kedua, landasan hukum operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga, perlindungan bagi pemegang saham. Dan yang terakhir, yaitu sebagai panduan saat terjadi perubahan atau pengalihan kepemilikan. Dalam pasal 15 UU PT, dijelaskan bahwa anggaran dasar dalam PT harus memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu nama dan tempat kedudukan PT. Yang kedua, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya PT. Kemudian yang keempat, besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan juga modal disetor. Kemudian yang kelima, yaitu jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, kemudian hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham. Kemudian yang keenam, yaitu nama, jabatan, dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris. Yang ketujuh, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham atau yang disingkat RUPS. Kemudian yang kedelapan, yaitu tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan juga dewan komisaris. Dan yang terakhir, yaitu tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Selanjutnya adalah notaris dalam pendirian perseroan terbatas. Notaris sendiri adalah pejabat umum yang berwenang dan ditunjuk oleh negara untuk meresmikan segala kesepakatan serta komitmen dari para pendiri menjadi sebuah akta autentik. Notaris dalam perseroan terbatas memiliki peran dan fungsi. Yang pertama yaitu menyusun akta autentik. Notaris mengonversi seluruh kesepakatan para pendiri menjadi klausul resmi dalam akta pendirian dan anggaran dasar yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, notaris juga memeriksa kesesuaian administrasi sebelum perseroan terbatas disahkan dan juga memastikan ketentuan batas minimum modal ditempatkan dan disetor sudah terpenuhi. Yang terakhir adalah notaris menjadi satu-satunya pihak yang memiliki otoritas dan akses khusus untuk mendaftarkan serta mengajukan permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas secara elektronik ke database Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pembahasan yang terakhir adalah saham dalam PT. Yang pertama, pengertian. Saham adalah bukti penyertaan modal atau kepemilikan seseorang dalam satu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang kedua, klasifikasi saham. Klasifikasi saham menurut pasal 53 UU PT mencakup saham dengan atau tanpa hak suara, saham dengan hak khusus seperti mencalonkan direksi atau dewan komisaris, serta saham yang dapat ditarik kembali atau ditukar. Selain itu, terdapat saham yang memberikan hak prioritas dalam pembagian dividen dan pembagian sisa kekayaan perseroan saat likuidasi dibandingkan dengan saham lainnya. 3. Jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa menempatkan pemegangnya pada urutan terakhir dalam pembagian dividen dan kekayaan perusahaan. Yang kedua, saham preferen memberikan prioritas dalam pembagian dividen dan pengembalian modal saat likuidasi. Yang ketiga, saham atas nama mencantumkan nama pemilik pada lembar saham sehingga peralihannya harus melalui akte pemindahan hak. Jenis yang terakhir, saham atas tunjuk tidak mencantumkan nama pemilik sehingga kepemilikan ditentukan oleh penguasaan fisik dan dapat dialihkan dengan penyerahan langsung. Yang keempat, hak dan perlindungan pemegangan saham. Hak
Hak dan perlindungan pemegang saham mencakup hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, memperoleh dividen, serta mengajukan gugatan apabila dirugikan oleh tindakan perseroan. Selain itu, pemegang saham juga mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikan sahamnya, termasuk jaminan bahwa hak-haknya tidak dapat diabaikan oleh pihak lain dalam perseroan. Yang terakhir, pengalian saham. Pengalian saham adalah pemindahan hak kepemilikan saham kepada pihak lain melalui akte notaris. Proses ini harus memenuhi syarat tertentu, seperti menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain, serta memperoleh persetujuan dari organ perseroan atau instansi yang berwenang. Sekian presentasi dari kelompok 5, materi mengenai permodalan dalam pendirian perseroan terbatas. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.